Jadi kalau ngobrolin pengalaman mendaftar beasiswa itu kan subjektif ya, pengalaman diri masing-masing. Dan barangkali setiap orang jelas berbeda meskipun beasiswa yang dilamar itu sama. Ngobrolin tentang pengalaman mendapatkan beasiswa, saya akan sharing sedikit aja dengan teman-teman tentang pengalaman saya dulu. Jadi dulu saya kebetulan juga banyak sekali kawan-kawan yang sudah dapat beasiswa sebelumnya. Jadi saya punya banyak teman untuk ngobrol tentang tips, trik, dan strategi apa saja untuk mendaftarkan beasiswa supaya lolos. Tapi untuk teman-teman yang tidak seberuntung saya waktu itu, bisa kok kita mulai dari awal. Artinya dedikasikan waktu misalkan dalam sehari setengah jam aja untuk mencari khusus tentang beasiswa. Jadi yang kalau pertama yang dicari gak usah pilih-pilih, taruhlah misalkan di Google atau di Yahoo, di internet cari saja misalkan beasiswa ke luar negeri, di situ akan banyak sekali muncul informasi tentang beasiswa. Atau saya yakin juga sekarang sudah banyak sekali kan acara-acara tentang webinar, tentang berbagi tips dan segala macam. Kalau dicari di internet banyak banget itu. Nah, kemudian yang kedua juga, kalau sudah menentukan kira-kira beasiswa mana aja mau dituju, itu harus dicari tahu juga tentang syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya termasuk juga kapan waktu buka dan tutup. Karena ini penting, dan persiapan ini bisa dilakukan bisa jadi setahun sebelum waktu pendaftaran. Jadi kalau misalkan targetnya tahun depan saya mau daftar beasiswa A misalkan, hari ini harus dipersiapkan semuanya, mulai dari menulis misalkan tentang lamarannya, ngisi formnya, kemudian syarat bahasa Inggrisnya harus dipersiapkan. Rata-rata ke luar negeri mensyaratkan TOEFL atau IELTS. Sekarang ini tidak hanya beasiswa ke luar negeri, beasiswa di dalam negeri juga mensyaratkan skor TOEFL, ada yang 500, kemudian IELTS ada yang 5,5 gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu syarat apa saja yang mereka butuhkan. Nah, persiapan itu memang lama, jadi persiapan itu penting karena itu menentukan kesuksesan kita nanti mendaftar. Kemudian yang kedua, juga jangan lupa sering konsultasi dengan orang-orang yang sudah pernah mendapatkan beasiswa. Nah, kalau misalkan kawan-kawan sekalian kebetulan belum punya teman banyak, ya inisiatif, artinya mencari informasi kira-kira siapa yang bisa dikontak. Misalkan taruhlah misalkan masuk di salah satu website penyelenggara beasiswa, siapa saja penerimanya, kemudian memulai mengontak mereka melalui email lah, atau kalau ada telepon lah. Jadi ada teman-teman diskusi untuk itu, untuk persiapan mendaftar. Lalu kemudian selain juga bahasa, biasanya di beasiswa itu juga mereka mensyaratkan adanya menulis statement of purpose atau personal statement. Itu dua hal yang berbeda dan teman-teman harus tahu gimana cara menulis itu, dan di internet juga udah banyak sekali contoh-contohnya. Nah, kemudian selain itu ada lagi juga yang namanya referee. Referee itu menentukan juga. Referee itu bisa jadi dosen dulu yang kita ngajar atau profesor yang sempat ngajar kita pada waktu kita kuliah. Dan kalau misalkan tahu bahwa yang bersangkutan juga dulu penerima beasiswa yang dimaksud, kemungkinan besar akan memberikan bobot juga terhadap pas waktu seleksi. Lalu kemudian juga jangan lupa dokumen-dokumen apa saja yang harus disertakan ketika kita mendaftar beasiswa itu. Sekarang juga zamannya sudah online ya, jadi pastikan bahwa semua dokumen itu jelas skenanya, kemudian juga kalau dilegalisir juga harus dilegalisir. Jadi pastikan semuanya dikirim, di-attach semuanya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk menambahkan dokumen yang kira-kira menambah bobot. Misalkan teman-teman ada yang pengalaman volunteer di mana, kemudian ada tambahan kerja di mana, itu masukkan aja. Karena di akhir panel ketika mereka kemudian menyeleksi lamaran, itu bisa menjadi bobot tambahan ketika misalkan ada kandidat lain yang juga mempunyai bobot yang sama dengan teman-teman. Kalau teman-teman punya nilai tambah di situ, itu akan menjadi bobot tambahan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan juga, jangan sungkan untuk menanyakan kepada penyelenggara beasiswa, entah itu dari kampus ataupun dari pihak ketiga, memastikan bahwa pemahaman kita tentang syarat-syarat itu betul. Jadi acap kali juga saya dengar pengalaman dari kawan-kawan bahwa pemahaman apa yang disampaikan di syarat-syarat itu belum tentu pemahaman kita itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi check and recheck itu penting, memastikan bahwa apa yang kita kirim itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Kemudian juga siapkan waktu. Jadi kalau misalkan deadline-nya itu tanggal 30 bulan Mei, itu pastikan di awal bulan kawan-kawan udah siap semuanya. Jadi jangan pernah
kemudian mendaftar beasiswa itu di last minute, apalagi ketika sistemnya online. Bisa jadi sistemnya crash pada saat itu. Dan pengalaman saya waktu menjadi salah satu case manager salah satu beasiswa di Australia, itu pasti di 2 atau 3 hari terakhir itu sistem crash, dan banyak sekali orang berdesak-desakan untuk mengumpulkan data atau mengirim aplikasi melalui online, dan itu justru kawan-kawan sendiri yang rugi. Kenapa? Karena bisa jadi lamarannya tidak bisa nyampe di pada saat deadline. Jadi kalau sudah melewati deadline sudah secara otomatis ditolak. Jadi kawan-kawan harus juga selalu ingat deadline, buat timetable. Jadi misalkan dimulai setahun ke depan, oke, bulan ini saya menyiapkan A, bulan depan menyiapkan B, bulan depan menyiapkan C. Jadi persiapan itu penting. Jadi mendaftar beasiswa itu bukan persoalan bahwa sekarang saya pengen daftar kemudian besok daftar. Jadi persiapannya itu juga panjang dan butuh komitmen, butuh dedikasi, dan juga butuh masukan, butuh diskusi dengan teman-teman yang sudah pengalaman, dan banyak sekali hal yang terkait di dalamnya. Jadi persiapan sangat penting. Ada baiknya juga ketika kita sedang mempersiapkan lamaran, kita juga meminta teman atau orang yang sudah pengalaman untuk meneliti lamaran kita, untuk membaca ulang statement of purpose, tadi objektif. Jadi penting untuk mendengarkan pihak ketiga pendapatnya tentang lamaran kita. Jadi itu untuk perbaikan sebelum final akhir itu aplikasi dikirim atau disubmit. Dan yang paling penting sebelum submit aplikasi, jangan lupa kita juga berdoa, minta doa kepada guru, kepada orang tua, karena kekuatan doa juga penting, bisa menentukan kita bisa lolos atau tidaknya ketika kita mendaftar beasiswa. Nah, ketika teman-teman sudah melewati proses administrasi, proses selanjutnya biasanya kawan-kawan akan dipanggil untuk proses wawancara, jika memang prosedurnya melalui wawancara. Nah, wawancara ini adalah sebagai media kita, kesempatan buat kita untuk bisa mengartikulasikan apa yang kita tulis, apa yang kita lamar terhadap anggota panel. Dan biasanya entah itu 2 atau 3. Pengalaman saya waktu itu ada 4 orang. Jadi ada 2 orang dari luar negeri, ada 2 orang dari dalam negeri. Itu kesempatan yang bagus sekali buat kita untuk bisa memberikan nilai lebih, bobot lebih terhadap tulisan lamaran kita secara administrasi yang sudah kita kirim. Nah, wawancara itu juga ada triknya juga. Di antaranya adalah pahami juga, salah satunya adalah pahami juga expertise kita. Jadi kita harus juga ngerti apa yang kita lamar. Kita menguasai, istilahnya kalau orang marketing itu product knowledge. Selama wawancara itu kita harus bisa meyakinkan anggota panel yang mewawancari kita bahwa kita mengetahui apa yang kita lakukan. We know what we are doing, we know what we are writing, and we know what we are talking about. Intinya itu, meyakinkan mereka bahwa saya layak mendapatkan beasiswa karena kualitas saya ini 1, 2, 3, 4. Ini yang akan saya lakukan ketika nanti belajar 1, 2, 3, 4. Lalu ini yang akan saya lakukan setelah nanti saya selesai belajar. Itu bisa di list dan bisa dipelajari. Setidaknya ada 3 hal itu yang dipersiapkan ketika wawancara. Kita harus ngerti kapan jadwal kita wawancara, dan usahakan sebisa mungkin datang paling tidak itu 1 jam sebelumnya, karena wawancara biasanya ada berapa orang antri, dan itu membantu kita untuk menciptakan kondisi psikologis kita, membantu kita untuk pede melihat lingkungan sekitar, memperhatikan gerak-gerik teman yang sudah keluar dari wawancara. Kalau misalkan kita bukan yang pertama ya, kalau kita yang pertama kayak saya dulu ya kita harus menciptakan vibe atau menciptakan situasi sendiri supaya kita juga timbul pede. Dan kalau kita datang lebih awal itu juga memberikan kesan bahwa kita sungguh-sungguh. Jadi datang lebih awal sebelum jadwal wawancara kita. Nah, ketika kita masuk wawancara biasanya salamin mereka satu-satu, kita menyalamin dengan pede dan tunjukkan bahwa kita semangat gitu. Dengan kita semangat, mereka akan memberikan kesan bahwa kita bersungguh-sungguh dengan beasiswa itu. Nah, selama memberikan keterangan jawaban itu kita tidak harus bertele-tele. Berikan jawaban yang ditanya oleh pewawancara. Jadi tidak kita kemudian ngalor ngidul nggak jelas gitu kemana-mana bahasanya. Jadi salah satu tips yang dulu sempat disampaikan ke saya oleh salah satu direktur penyelenggara beasiswa, jadi dia bilang, kamu jawab apa yang ditanya, jangan pernah kemudian memberikan jawaban yang terlalu ngelantur karena mereka nggak akan suka. Jadi jawaban harus singkat, padat, dan berisi. Jadi tidak kemana-mana, karena mereka akan juga mewawancari kandidat yang lain. Bisa saja hari itu mereka akan mewawancarai sekitar mungkin 25 orang.
Jadi kalau misalkan kita wawancara di awal, kita masih untung karena mereka masih punya energi yang banyak. Bayangkan kalau kita di wawancara nomor 21, mereka udah capek sekali dan mereka harus tetap memberikan bobot yang sama dan objektif ketika mewawancara kita. Jadi ada tantangan tersendiri. Jadi buatlah suasana wawancara itu tetap menarik buat mereka. Dan istilahnya kita harus captivating, harus menarik buat mereka. Jadi harus memberikan informasi-informasi yang baru, memberikan informasi yang menarik, juga bobot kita akan bertambah terlepas dari kapan kita wawancara. Di akhir wawancara, jangan lupa juga ucapan terima kasih kepada panel interview, dan kita salamin mereka, salamin dengan confidence juga, keluar ruangan juga dengan confidence, dan setelah itu tinggal kita berdoa semoga kita lolos ke babak selanjutnya. Gitu. Berbicara tentang pengalaman, tentu masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda karena pengalaman sifatnya adalah subjektif. Jadi saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman waktu saya dulu mendaftar beasiswa. Yang pertama adalah kita harus kenali dulu syarat-syarat dari beasiswa yang kita maksud. Jadi untuk kawan-kawan sekalian yang beginner, yang belum tahu